Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersama dengan wudhunya batal. Wudhunya batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali rasanya kita bisa bersua kembali dalam salah satu program kesayangan kita tentunya, program live interaktif konsultasi keluarga. Bersama guru kita Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafidhahullah Ta'ala. Beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan insya Allah pemirsa selama kurang lebih 1 jam mendatang kita akan menemani kebersamaan Anda dan kami akan berusaha membacakan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Dan juga tidak lupa kami akan memberikan kesempatan kepada seluruh pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama kami malam hari ini melalui layanan telepon yang kami buka di 0331 544 6087 dan saat ini Anda sudah bisa menghubungi kami melalui telepon WA di 0821 7000 6087. Dan alhamdulillah pemirsa malam hari ini telah bersama kita Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafidhahullah Ta'ala di studio Fatwa TV Jember. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabar Ustaz malam hari ini? Alhamdulillah. Masya Allah. Ini malam kita sudah tinggal menghitung hari Ustaz ya untuk masuk ke bulan Ramadan. Masya Allah. Sahih Allah, tinggal 3 hari mungkin ya. Iya Ustaz. Sudah dekat sekali, Masya Allah. Allahumma ballighna Ramadan. Amin, amin. Allahumma ballighna Ramadan. Syukron Ustaz atas kesempatan ini sudah hadir dan membersamai pemirsa sekalian malam hari ini. Ini kesempatan terakhir Sebelum Ramadan. sebelum Ramadan. Ya. Barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa marilah kita simak dan dengarkan bersama satu untayan nasihat pembuka yang akan membuka live interaktif kita malam hari ini. Tentunya akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafidhahullahu Ta'ala. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fikum. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, khususnya buat para kepala keluarga, ibu rumah tangga, para ibu, para istri, para anak, dan semuanya. Kita ini mau masuk bulan Ramadan. Bulan yang Allah muliakan dengan diwajibkannya di dalamnya berpuasa. Untuk menempa manusia agar menjadi insan yang bertakwa. Maka hendaklah semua orang sebelum memasuki bulan Ramadan, dia memperbaharui taubatnya. Menguatkan niatnya untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amalan itu harus ada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ramadan membentuk karakter manusia untuk menjadi insan yang lebih penyabar. Makan dan minum yang halal dia tinggalkan. Syahwat yang halal pun dia tunda. Kalau ternyata yang halal dia tinggalkan, bagaimana dengan yang haram?
Rasulullah SAW menyebutkan wasiyamu junnah. Puasa itu perisai. Kita tahu ya dalam peperangan ketika seorang menghadapi musuh dengan pedang, tombak dan panahnya. Tatkala engkau memegang perisai, maka dengan izin Allah, panah, tombak dan pedang itu dapat engkau tepis. Itu tuh puasa. Makanya kata Nabi SAW, "Idza kana yaumu saumi ahadikum." Apabila seorang di antara kalian sedang puasa, lalu ada yang ngajak dia berantem, ngajak dia bertengkar. Nih orang gak mau. Dia mengatakan, "Inni shaim. Inni shaim." Dia katakan kepada dirinya, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Aku orang yang puasa. Maka harapannya bulan Ramadan ini menjadi titik semua keluarga menjadi lebih baik. Suami yang suka marah-marah cukuplah. Kata Nabi SAW, "Idza kanat awwalu lailatin min Ramadan." Kalau masuk awal pertama Ramadan, itu ada yang menyeru. Ada panggilan yang mengatakan, "Ya baghiyal khair, aqbil." Wahai orang yang cinta kebaikan, ayo. Mari. Segeralah engkau. Engkau katanya cinta kebaikan. Engkau katanya ingin lebih baik, ayo. Tapi ada orang-orang yang masih suka dengan keburukan. Dia pun dipanggil. Dikatakan, "Ya baghiyal syarr, aqsir." Wahai orang yang cinta keburukan, suka dengan kemaksiatan, tahan dirimu, berhenti engkau. Kalau Ramadan tidak dapat menjadikan kita lebih baik, keluarga tidak lebih harmonis, hubungan anak sama orang tuanya tidak lebih indah dan manis, hubungan orang tua sama anak tidak jadi lebih baik, silaturahim terputus, berarti engkau akan keluar dari Ramadan ini dalam kondisi merugi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Raghima anfu mri'in adraka Ramadan thumma salakha min falam yughfar lahu." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, celaka, menderita seorang hamba yang dapat bulan Ramadan. Hidup di bulan dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, dibelenggunya syaitan, disediakan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Di tiap malam ada pembebasan dari api neraka. Di siang harinya dikabulkannya doa-doa. Engkau full Ramadan hidup, tapi gak diampuni dosa-dosamu. Maka setiap keluarga jangan sampai selesai Ramadan kau tetap seperti yang kemarin. Saatnya berubah. Saatnya menjadi lebih baik. Syaitan sudah dibelenggu. Jangan jadi syaitan. Barakallahu fikum. Nah. Masya Allah, syukron Ustaz atas satu untai nasihat pembuka yang telah disampaikan. Masya Allah, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum Ustaz. Satu untai nasihat yang semoga bisa menjadi pengingat bagi kita bersama bahwa kita sudah dekat dan bulan Ramadan dan apa saja yang sudah kita persiapkan. Barakallahu fikum pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah malam hari ini sudah ada satu penelpon yang terhubung bersama kita. Ada hamba Allah di Tangerang. Masya Allah, kita sapa terlebih dahulu. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan Ibu, satu pertanyaan singkat. Kan kebetulan ini kita masih lagi sakit ya Ustaz. Kondisi kami lagi ada hutang, belum bisa untuk menengok. Cuman untuk kondisi Afan, suaranya putus-putus. Bisa diulangin? Bismillah. Jadi begini Ustaz, kondisi
mertua saya sudah sakit saat ini, ada posisi di Jawa. Nah, untuk saat ini kondisi ekonomi keluarga saya lagi ada hutang. Yang insya Allah kalau misalnya kita sekarang lagi fokus buat ngelunasin hutang ini gitu kan. Nah, Sedangkan kondisi mertua ini sakit parah yang memang butuh untuk ditengok karena takutnya udah nggak ada umur atau numpung masih ada umur kita bisa nengokin gitu kan ya Ustadz ya. ya. Cuman untuk kondisi ekonomi emang belum memungkinkan. Kalau misalnya kita berhutang lagi itu nanti hukumnya bagaimana ya Ustadz ya? Siap. Jadi Nah, kondisinya pilihannya berhutang lagi demi menjenguk mertua atau melunasi hutang. sebenarnya iya betul. Sebenarnya saya pun punya mahar Ustadz, masih ada mahar. Rencana saya sudah tawarkan ke suami untuk jual mahar saya. Siap. Cuman beliau belum siap, maksudnya belum berkenan untuk menjual. Mungkin karena menurut beliau ada nilai historinya gitu. Jadi sebaiknya bagaimana ya Ustadz? Siap. Saya juga bingung gitu. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, pemirsa Fatwa TV, rahimakumullah, dan khususnya yang bertanya ya. Orang tua itu adalah awsatu abwabil jannah, pintu surga yang paling indah. Dan kebaktian seorang anak kepada orang tuanya adalah kewajiban. Tapi bagaimana kalau kondisi ekonominya tidak memungkinkan? Maka apabila tidak memungkinkan, sejatinya Allah tidak membebani hamba di luar batas kemampuannya. Kalau berpikir berhutang, boleh nggak? Boleh-boleh aja berhutang dengan catatan punya niat untuk melunasi. Yang kedua, punya sesuatu yang bisa digunakan untuk melunasi. Apalagi tadi dikatakan ada mahar, punya istri ya, mungkin berupa perhiasan yang kalau dijual pun jadi duit. Tapi sang suami mungkin tidak menginginkan hal itu, maka boleh jadi solusinya adalah berhutang. Nggak apa-apa sebenarnya berhutang asalkan tadi niat melunasi dan ada sesuatu yang insya Allah bisa untuk melunasi. Demi untuk berbakti kepada orang tua. Dan kita nih para anak ya, para menantu juga yang diperintahkan untuk mendampingi para suami. Ketahuilah menjalin silaturahim, berbakti kepada orang tua. Itu salah satu pembuka pintu rizki. Jadi jangan sampai kau berpikir karena susah rizkimu, engkau akhirnya memutuskan rahimmu. Atau tidak lagi berbakti dengan pernyataan, aku kan sibuk, aku kan punya anak ini itu. Aku kan bekerja. Engkau berbakti sama orang tua itu sedang membuka pintu rizki. Jadi seperti itu, kalau memang gak mampu ya perbanyak doa buat orang tuanya. Dan engkau sebagai seorang menantu, sebagai seorang istri, maka hendaklah senantiasa mendukung suami untuk berbakti kepada orang tuanya. Karena orang tuanya adalah pintu surga dia. Dan pintu surgamu adalah suamimu. Barakallahu fiik. Nah. Baik, syukron Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Ustaz. Baik, semoga menjadi jawaban dan pemahaman ya bagi yang bertanya khususnya dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang menyimak malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, pemirsa Fatwa TV dan para pendengar, kita sapa terlebih dahulu para pendengar yang sedang menyimak live interaktif malam hari ini melalui relay radio yang tergabung di dalam RTVC. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan Radio Mas FM Seragen. Dan
Sekilas informasi bagi seluruh pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, bahwasanya selama bulan Ramadan nantinya akan ada perubahan jadwal live interaktif Fatwa TV. Mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, yang awalnya kita ada live interaktif malam, maka akan berganti menjadi pagi, siang, dan juga sore. Dan khusus untuk live interaktif konsultasi keluarga bersama Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafidhahullah Ta'ala, yang awalnya adalah Kamis malam, maka selama bulan Ramadan akan diganti menjadi setiap hari Rabu pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Baik, barakallahu fikum. Kembali kami akan bacakan pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Kali ini ada pertanyaan dari Ummu Raka di Jakarta. Baik, qadarullah ternyata ada penelpon yang sudah masuk. Baik, sudah tersambung dan terhubung malam hari ini bersama kita. Barakallahu fikum. Ada Ibu Evi di Jakarta. Fatwa TV, assalamualaikum. Fatwa TV, assalamualaikum Ibu Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu Evi, satu pertanyaan singkat. Pak Ustadz, Nah, mohon izin saya mau bertanya tentang zakat fitr. Ini cucu-cucu saya ya diharuskan untuk membayar zakat fitrnya itu di sekolah ya, akan tetapi dengan bentuk uang, bukan dalam bentuk beras gitu ya. Itu bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Apakah saya harus mengikuti aturan dari sekolah atau bagaimana sebaiknya? Baik, Masya cukup Allah. dulu. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Zakatul fitr ini menjadi kewajiban kepala keluarga ya, untuk mengeluarkan zakat itu, baik buat anak-anak yang masih kecil yang belum bisa puasa, tetap dikeluarkan zakatul fitr buat dia. Dan Nabi SAW menetapkan zakatul fitr itu makanan. Makanan pokok ya, kalau dulu kurma, gandum ya. Satu sok dari gandum, satu sok dari kurma. Tapi bagaimana mengeluarkan dalam bentuk uang? Ada khilaf di antara para ulama. Walaupun dalam mazhab Hanafi mereka membolehkan, tetap lebih hati-hati kita keluarkan makanan. Kalau pihak sekolah meminta kita untuk mengumpulkan uang buat cucu-cucunya tadi, maka tetap minta kepada sekolahan, kita kasih uang, tapi kita minta nanti diberupakan makanan. Jadi boleh kita kasih uang kepada lembaga, kepada orang yang nanti dia menyalurkannya dalam bentuk makanan. Jadi sekarang transfer duit, umpamanya orang di Jakarta mau zakat fitrahnya di Jember umpamanya seperti itu. Karena memang keluarganya di situ, anak-anaknya di situ, dia kirim duit dalam rangka untuk dibelanjakan makanan. Seperti itu. Jadi kalau nanti kiranya sekolah tetap tidak mau, sekolah tetap maunya duit yang dibagikan, ya sudah, berikan itu kepada sekolah, niatkan untuk sedekah, dan engkau ini untuk keluar dari khilaf para ulama ya, supaya kita benar-benar telah melaksanakan zakatul fitr. Walaupun tadi sudah disebutkan adanya khilaf di situ. Jadi berikan uang ke sekolahan, beli beras nanti, diniatkan zakat fitri untuk anak-anaknya. Jadi bisa disebut dua kali dia mengeluarkan. Jadi zakatul fitr ini satu sok itu minimal jemaah. Jadi kalau engkau mengeluarkan zakatul fitr satu kintal nggak apa-apa gitu loh. Tapi minimalnya satu sok untuk per kepala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik Ustadz, syukron atas jawaban yang telah diberikan. Jazakumullah khairan katsiran, Masya Allah. Semoga jawaban tadi bisa menjadi pemahaman ya bagi Ibu Evi tadi yang bertanya di Jakarta, dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang menyimak malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita akan bacakan pertanyaan tertulis yang masuk ke meja redaksi kami. Ada dari Ummu Raka di Jakarta. Bismillah, izin bertanya Ustadz,
Suami punya anak perempuan dari istri kedua. Saat ini suami menganggap mereka sudah bercerai karena istri kedua tidak mau bertemu lagi dan tidak diperbolehkan suami menemui anaknya. Pertanyaannya yang pertama, apakah dengan keadaan seperti itu sudah dianggap bercerai walaupun suami tidak pernah menjatuhkan talak kepada istri keduanya? Kemudian yang kedua, apakah suami tetap wajib memberi nafkah kepada anak perempuannya yang masih balita? Mohon penjelasannya, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya jamaah, kalau dikatakan apakah sudah jatuh cerai dengan kondisi yang disebutkan tadi, ini pentingnya setiap muslim, muslimah sebelum melangkah ke pernikahan, dia belajar dulu tentang fiqhun nikah. Sehingga dia tahu kapan pernikahan itu sah, kapan pernikahan itu bubar. Baik dengan khulu atau baik dengan suami yang menjatuhkan cerai. Kalau ternyata suami tidak pernah menjatuhkan cerai, ya berarti masih ada ikatan suami istri. Tinggal suami kalau melihat istrinya seperti itu, ya udah dia ceraikan. Kalau dia menganggap udah anggap bukan dianggap bercerai, engkau belum bercerai. Engkau tinggal ngatakan, karena kalau anggapan dalam hati itu tidak jatuh perceraian. Tapi kalau sang suami mengatakan kepada istrinya via telepon umpamanya, sudah kalau gitu aku ceraikan engkau. Selesai. Jatuh cerai. Kalau enggak berarti masih ikatan suami istri itu masih ada. Dan suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Tapi kalau istrinya membantah, bandel, nggak nurut, dan tidak memberikan pelayanan kepada suaminya, suaminya boleh tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Karena pelanggaran yang dilakukan oleh seorang istri. Tapi kalau bicara anak, sampai kapanpun namanya bapak itu wajib memberikan nafkah kepada anaknya. Ibunya nggak mau, ibunya melarang perjumpaan dengan anaknya. Inilah jamaah yang dicintai oleh syaitan. Iblis itu kenapa suka dengan adanya perceraian? Karena biasanya perceraian itu kalau tidak sesuai dengan sunnah akan ada dampak-dampak negatif di belakang sana. Sang ibu memutuskan hubungan anak sama bapak. Sang ibu menanamkan kebencian, memberikan vaksin permusuhan dalam diri anak agar benci sama bapak. Maka tugasmu menghindari hal itu. Kalau bicara kewajiban memberikan nafkah, sampaikan kepada suamimu, bapak itu, walaupun anak ikut ibunya, walaupun anak yang memilih untuk ikut ibunya, tetap kewajiban memberikan nafkah, kewajiban bapaknya. Karena nggak ada cerita mantan bapak. Oh itu tuh mantan bapak saya. Nggak ada cerita mantan bapak. Mantan istri ada. Oh itu dulu istri anak sudah ada ceraikan. Nah, tapi kalau bapak nggak ada, anak juga nggak ada. Mantan anaknya. Jadi hendaklah ibu berusaha untuk memberikan arahan kepada suami agar tetap memberikan nafkah. Kalau umpamanya sang istri nggak mau, bisa lewat orang lain. Kalau umpamanya tetap nggak bisa, tolong engkau simpan nafkah buat anakmu. Bikin tabungan atau tempat penyimpanan, ini nafkah buat anakmu. Suatu saat ya, anak itu yang sudah dikasih vaksin kebencian. Suatu saat tatkala kau berjumpa dengan anakmu, nak, ini loh nafkah yang hendak bapak kirimkan kepadamu. Minta maaf, berikan kepada anakmu. Supaya ibunya juga tahu, engkau orang yang bertanggung jawab. Dan sejatinya, semua akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah,
Baik, syukron Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah atas 2 pertanyaan dari Umur Raka di Jakarta tadi. Barakallahu fikum Ustadz. Semoga bisa menjadi jawaban dan pemahaman bagi yang bertanya khususnya, dan memberi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang menyimak pada malam hari ini. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar, kembali alhamdulillah telah terhubung bersama kita malam hari ini. Ada penelpon ketiga, hamba Allah di Sumatera Selatan. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Baik, silakan Ibu, satu pertanyaan singkat. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Ini Ustaz, saya punya anak. Sakitnya itu diponis Halo, Assalamualaikum. Iya Ibu, Ya. tafadhali. Anak saya itu sakit Ustaz, diponis dokter katanya skizofrenia. Halo, Iya? Iya. Iya Ibu. anak saya itu sakit, kata dokter diponis skizofrenia atau depresi. Terus sudah berobat ke dokter. Tapi kadang-kadang Ustadz kalau dia tidak minum obat, dia ini sering kambuh. Terus ini kadang-kadang sholatnya tinggal, nggak Iya. baca Al-Quran. Terus saya sebagai orang tua nggak ada ayahnya lagi, saya sendiri. Tapi dia udah punya suami sekarang. Tapi Subhanallah. kadang-kadang kalau dia lagi kambuh, dia nggak mau sholat, nggak mau baca Al-Quran, Ustadz. Terus saya sebagai orang tua ini gimana Ustadz jalan solusinya? Itu aja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ahibati fillah. Ma anzalallahu da'an illa anzala lahu syifa. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan penawarnya. Ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Yang jelas Allah menurunkan penawarnya. Ana baca nih ya, penyakit skizofrenia adalah gangguan kejiwaan dan kondisi medis yang mempengaruhi fungsi otak manusia. Mempengaruhi fungsi normal kognitif, emosional, dan tingkah laku. Skizofrenia adalah gangguan jiwa psikotik paling lazim dengan ciri hilangnya perasaan efektif atau respon emosional dan menarik diri dari hubungan antar pribadi normal. Seringkali diikuti dengan delusi, keyakinan yang salah, dan halusinasi persepsi tanpa ada rangsang panca indera. Barakallahu fiik. Begini. Di dalam agama kita, akal itu menjadi salah satu syarat orang itu mukallaf. Ketika akalnya tidak ada bersama dia tidak dapat merespon omongan manusia, dia tidak faham dengan apa yang disampaikan kepada dia, maka pada saat itu dia yang mukallaf jadi nggak mukallaf. Akalnya nggak ada bersama dia. Ini kalau memang, makanya Anda nggak tahu terus terang. Anda baru baca penyakit ini. Kalau ternyata memang membuat akalnya hilang, sehingga dia dapat dihukumi sebagai orang yang ghair mukallaf, maka kalau dia meninggalkan sholat, dia memang nggak wajib sholat ketika akalnya nggak bersama dia. Tapi kalau ternyata akalnya bersama dia Ustaz, tapi dia nggak mau, dia tahu sholat itu wajib, tapi dia nggak mau sholat, lain lagi. Dan tugas orang tua, kalau memang anaknya ini masih mukallaf, maka tugas orang tua mengajak, menyuruh. Ketika dia nggak mau sholat, ketika dia nggak mau puasa umpamanya, tugas kita cuma menyampaikan. Apalagi anak itu sudah dewasa dan sudah memiliki suami. Maka tugas ibu tadi memberikan arahan. Mungkin anaknya perlu diruqyah, dibacakan ayat-ayat Allah, dengan harapan Allah memberikan kesembuhan kepada dia agar akalnya balik sehingga dia bisa
menjalani kehidupan dengan normal kembali. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Baik, syukron Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Afwan tadi Ustadz sempat menyebutkan mukallaf Ustadz. Apa itu mukallaf Ustadz ya? Iya, orang yang mukallaf itu ada kalau kita baca buku fikih ya. Kita akan ketemu kapan orang menjadi mukallaf. Mukallaf itu kapan dia punya kewajiban melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Masya Allah. Yes. Jadi ada taklif dalam agama kita ini ya. Ada satu perintah, ada satu beban yang harus dikerjakan oleh seseorang. Jadi orang itu menjadi mukallaf ketika akalnya bersama dia, ketika dia balik, umpamanya seperti ya. Itu jadi mukallaf. Jadi orang kalau nggak balik kan sebenarnya nggak wajib ya sholat gitu loh. Iya, Nah, ketika orang itu akalnya nggak ada, orang gila, ya nggak wajib ya, sholat. Dia nggak wajib melaksanakan apa yang diperintahkan. Jadi seperti itu. Masya Allah. Barakallahu fikum. Berarti ketika tadi mungkin divonis sampai terganggu akalnya sampai hilang gitu, berarti sudah tidak mukallaf. Udah nggak wajib lagi, nggak wajib. Sebagai orang pikun sudah ya. Iya. Kalau mungkin orang tua itu kan ada yang pikun. Iya. Ustaz. Kadang kala dia, anak mau sholat katanya, sholat. Nanti dapat 10 menit, mau sholat lagi gitu kan. Masya Allah. Seperti itu. Ada yang seperti itu. Ada yang sudah pakai ruku, tahu-tahu udah sholat, udah sholat. Jadi memang akalnya udah nggak normal Tidak kembali normal. seperti itu. Semoga Allah memberikan kesembuhan ya. Amin. Artinya sebagai orang tua jangan sampai hidupnya sengsara. Iya. Ustaz. Melihat kondisi seperti itu, dia anggap itu ujian buat dia, ujian buat anaknya, ujian buat suaminya, ujian buat anak-anaknya kalau punya anak. Dan Allah tidak memberikan ujian kecuali orang itu mampu untuk mengemban ujian itu. Masya Allah. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga bisa menjadi pemahaman ya bagi hamba Allah tadi yang bertanya di Sulawesi Selatan, dan menjadi teguran juga bagi kita bersama yang masih memiliki akal yang normal. Semoga kita semua tidak meremehkan dan bahkan meninggalkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa Fatwa TV, kembali telah terhubung bersama kita malam hari ini penelpon keempat, ada Ibu Laras di Cirebon. Fatwa TV, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Laras, satu pertanyaan singkat. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Ahlan bik Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz, keluarga dan seluruh umat Islam selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Nah, izin bertanya Ustaz, terkait hadis mengenai derajat ihsan. Kan kalau tidak salah dikatakan di situ, beribadahlah seakan-akan kita melihat Allah gitu Ustaz ya. Nah, Ana yang bertanya maksudnya di sini melihat Allah seperti apa ya Ustadz? Karena kan dengan segala keterbatasan kita gitu, apakah kan untuk memvisualisasikannya tidak mungkin dan tidak diperbolehkan gitu ya Ustadz? nah. Jadi maksudnya seperti apa melihat Allah yang dimaksud begitu Ustadz, agar Ana tidak keliru dalam memahami. Masya Allah, barakallahu Nah fiik. Ustadz, penjelasan Ustadz, jazakumullah khairan. Wa iyyakina. Pemirsa Fatwa TV rahimakumullah. Ini bicara tingkat tinggi ya. Kalau bicara tingkatan agama itu ada 3. Islam, iman, ihsan. Allah yuhibbul muhsinin. Allah cinta dengan orang-orang yang ihsan ya. Nabi SAW ketika ditanya, akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepada aku tentang tingkatan ihsan itu. Maka Nabi SAW menyebutkan anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Seakan-akan. Karena Allah memang gak bisa dilihat di dunia ini. Tapi melihat Allah, melihat kebaikan-kebaikan Allah kepada kita. Melihat kebesaran Allah, melihat keagungan Allah. Melihat nikmat-nikmat yang Allah berikan. Karena Allah itu maha baik sama kita. Sehingga gak ada orang ihsan itu suudzon sama Allah. Gak ada. Dan tingkatan yang pertama ini, orang itu jadi cinta. Jadi semangat menuju kepada Allah Azza wa Jal. Karena dia seakan-akan melihat Allah.
Tadi dengan kebesarannya, dengan keagungannya, dengan sifat-sifatnya yang maha mulia, dengan nama-namanya yang maha tinggi. Ketika dia tahu Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha mengawasi, maha lembut. Allah itu azabnya pedih. Allah maha pengampun atas semua dosa-dosa. Jadi orang beribadah itu dengan penuh semangat dan menikmatin dia ibadah. Kalau nggak bisa, fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Kalau kau nggak sampai tingkatan dapat seakan-akan melihat Allah, maka ketahuilah dia melihatmu. Jadi kalau nggak bisa beribadah kepada Allah dengan roja, dengan penuh pengharapan, maka beribadah dengan khauf, dengan ketakutan, dengan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tingkatan yang kedua ini lebih rendah. Karena tingkatan yang pertama itu tingkatan orang yang cinta, orang yang suka. Tingkatan yang kedua orang yang takut, yang gimana anak takut diazab sama Allah. Tapi kalau engkau melihat kepada nikmat-nikmat dan pemberian Allah kepadamu, engkau akan beribadah dengan cinta. Ya tetap ada rasa takut karena kita tahu Allah itu azabnya sangat pedih. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Masya Allah, syukron Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Jazakumullah khairan. Masya Allah, dari pertanyaan Ibu Laras tadi di Cirebon, semoga bisa memberikan jawaban dan juga pemahaman bagi yang bertanya khususnya, dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang menyimak malam hari ini. Baik, kembali pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, ada penelpon ke-5 yang sudah terhubung malam hari ini, Umu Yodi di Pekanbaru. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Umu Yodi pertanyaannya. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Ya, izin lanjutkan pertanyaan dari nomor WhatsApp Diosa Ustaz. Begini Ustaz, Ana seorang single parent dengan 3 orang anak, bekerja dan punya rumah. Suami meninggal 4 tahun yang lalu. Ana berencana ingin menikah. Ada Ikhwan mengajak poligami. Dia sudah mengenal sunnah. Bagaimana rumah tangga poligami yang benar Ustadz? Karena Ana bertanya tentang biaya anak-anak. Dia hanya mau menanggung semampunya. Dan untuk menikah resmi dilakukan setelah menikah siri. Mohon pencerahannya Ustadz. Masya Allah. Ya, barakallahu fikum. Syukron, jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ahibati fillah ya. Poligami ini dipandang oleh sebagian orang atau banyak orang dengan pandangan yang negatif. Padahal kita tahu di masa Nabi SAW, di masa para sahabat ya, itu hampir nggak ada janda yang nganggur, janda yang hidupnya kemudian sengsara karena harus mengurus anaknya sendiri umpamanya. Jadi ada yang membantu. Ketika Umar tahu anaknya menjanda, Umar langsung berusaha mencarikan suami buat anaknya. Dan yang ditawari oleh Umar itu Abu Bakar pertama. Padahal Abu Bakar ini lebih tua daripada Umar. Beda umur Abu Bakar sama Umar itu 10 tahun. Gimana seorang yang bernama Umar menawarkan putrinya kepada orang yang lebih tua dari bapak putrinya. Dan Abu Bakar sudah punya istri-istri. Ditawarin. Ditawarkan kepada Utsman. Yang pada waktu itu Utsman adalah menantu Rasulullah SAW. Ditawarin. Tapi sekarang menjadi hal yang tabu. Sehingga dianggap orang yang istrinya satu itu orang yang setia. Orang yang istrinya lebih dari 1, 2, 3, 4 dianggap adalah orang yang gak baik ya. Padahal kata Ibnu Abbas, fa inna khairal hadhil ummah aktsaruha nisaan. Yang terbaik dari umat ini adalah yang paling banyak istrinya. Nabi Muhammad SAW. Tapi kembali kepada pertanyaan.
Engkau sebagai istri kedua, kalau memang engkau melihat ikhwan itu bukan sekedar mengenal sunnah, tapi ikhwan itu agamanya baik, akhlaknya mulia. Karena ada orang belajar, tapi ternyata perilakunya belum benar. Masih proses lah dia. Maka tolong ditekankan. Yang kedua, ketika pernikahanmu sirri umpamanya, maka engkau harus siap untuk apa ya? Untuk tidak mendapatkan hak-hakmu secara sempurna. Dan engkau harus terima. Maksud ana itu, ya daripada engkau menjadi janda, terimalah engkau menjadi istri kedua. Mungkin tidak sempurna hak-hak yang kau dapatkan karena tadi kondisi, keadaan yang memang dianggap poligami ini sebelah mata oleh orang. Maka engkau maklumi kondisi suamimu yang mungkin tidak bisa memberikan hak-hakmu secara sempurna. Kalau bicara nanti akan diresmikan, jadi ternyata meresmikan nikah kedua itu bukan dengan izin istri, tapi dengan izin pengadilan yang prosesnya rumit, berliku-liku, dan membuat wanita jadi lemah. Maka bismillah, kalau engkau siap menerima semua resiko tersebut, kalau umpamanya tadi ana nggak tahu dia ini janda mati, janda cerai. Wallahu a'lam. Nah, Pernah tidak disebutkan. ya kalau bicara janda cerai, ingat sebenarnya yang bertanggung jawab untuk mengasuh, memberikan nafkah kepada anak-anak adalah bapaknya, bukan suami barumu. Tapi kalau janda mati, ya sebagai seorang suami membantulah istrinya. Ketika Nabi SAW melamar Ummu Salamah janda mati, dilamar sama Nabi SAW dan punya anak. Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, aku ini banyak anaknya. Nabi SAW, ya anakmu jadi anakku lah. Artinya Nabi SAW akan ikut merawat dan mendidik anaknya. Dan betul Nabi melakukan itu. Kalau tadi calon suamimu ini udah disampaikan kau punya anak, kau siap bantu enggak? Kalau dikatakan, ya aku akan bantu semampuku. Ya sudah, orang memang membantu semampunya ya. Karena namanya membantu. Kalau memberikan nafkah kepadamu, ya itu jadi kewajiban. Tapi memberikan nafkah kepada anak-anakmu bukan kewajiban dia. Kalau dia mau bantu, ini sebuah ya kehormatan dan kemuliaan. Mungkin seperti itu yang perlu engkau lakukan. Tapi yang jelas, kau sholat istikharah dan pastikan akhlak dan karakter calon suamimu itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, syukron atas jawabannya Ustaz. Tadi ternyata janda ditinggal mati Ustaz. Oke, siap kalau gitu. Berarti tetap statusnya membantu anak-anaknya. Membantu ya, bukan kewajiban. Bukan kewajiban. Masya Allah. Karena dia wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Tapi kalau ini kan anak yatim nih, ada kemuliaan lagi nih. Oh, Masya Allah. Karena Nabi SAW mengatakan, ana wa kafilul yatim kahatain. Aku bersama orang yang merawat, mengasuh anak yatim itu seperti ini, kata Nabi SAW. Beliau sambil menggerakkan antara jari telunjuknya dan jari tengahnya. Artinya menjadi sebuah kemuliaan ya bagi para lelaki yang menikahi janda mati dan punya anak-anak yang masih kecil. Maka engkau harus memandang ini sebuah kesempatan besar agar engkau bisa bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Nah. Baik, wafikum barakallahu Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah. Kembali pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar telah terhubung bersama kita malam hari ini. Penelpon ke-6 ada Bapak Alam di Jambi. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, silakan Bapak Alam pertanyaannya. Ya begini Pak, dulu ya sekitar 8 tahun yang lalu, saya ini pelaku riba berat itu. Riba Yahudi, benar riba Yahudi gitu. Ini setelah
8 tahun lalu, sekarang hidup saya kan udah tidak semua. Insya Allah alhamdulillah taubat. Kok hidup saya ini susah banget ya Ustaz? Masya Allah. Susah banget gimana bang? Susah itu tidak ada pekerjaan yang tetap. Kadang sebulan itu kerja paling 2 hari. Masya Allah. Anak ini 3 ya sekolah semua itu. Dan alhamdulillah bisa sekolah sampai sekarang. Ya sekolah tapi ya balik itu nggak entah dari mana datangnya itu rezeki. Alhamdulillah, berarti kan masih ada rezeki lah buat abang. Ada sangat minim segala. Jadi maksudnya itu keluarga ini kacau. Saya nggak pernah sabaran orangnya, meskipun di RT ini mungkin saya satu-satunya orang yang selalu ke masjid. Ada 2 orang lah di RT ini yang selalu ke masjid sholatnya. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu mungkin paling susah di sini. Nggak marah, anak ini ahlaknya nggak bagus. Ya pokoknya coba loh ini. Saya mohon doanya Ustaz. Ya. Baik Pak. Masya Allah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah, seorang muslim tuh berusaha untuk mengakui kesalahan-kesalahan dia. Nabi Musa ketika mendorong lelaki yang ribut sama Bani Israel tadi dan mati, Nabi Musa alaihissalam tidak menyalahkan yang berantem, beliau menyalahkan dirinya. Beliau mengatakan hadza min amali syaitan, ini dari pekerjaan syaitan ya, innahu aduwwum mudhillum mubin. Syaitan itu adalah penyesat ya, musuh yang menyesatkan yang nyata. Lalu Nabi Musa mengatakan inni zalamtu nafsi, ya Allah aku menzalimi diriku sendiri. Ketika bapak tahu bapak menzalimi dirinya sendiri, dalam kondisi Allah memberikan nikmat yang banyak, maka ini menjadi sebuah keyakinan bahwa Allah telah memberikan kesempatan kepada bapak yang bertanya untuk jadi lebih baik. Kalau dikatakan, wah sekarang rizkinya sulit ini dan itu, coba lihat kepada nikmat Allah yang Allah berikan. Nikmat hidayah itu jauh lebih penting, lebih indah, lebih agung daripada nikmat rizki yang luas. Bapak tadi katakan alhamdulillah bapak bisa ke masjid. Di antara orang-orang yang ada Allah memilih bapak bersama temannya ke masjid. Ini nikmat lebih agung daripada bapak dikasih duit. Tapi kan kita memandang bahwasanya nikmat itu adalah harta, subhanallah. Nikmat yang paling rendah itu harta. Yang di atasnya namanya sehat. Bapak sehat bisa ngomong, bisa kerja, bisa ke masjid. Itu nikmat. Gimana kalau bapak sakit dan harus berobat mengeluarkan uang 1 miliar. Dibayar orang-orang tuh jamaah. Sampai habis duitnya. Dia melakukan itu. Maka yang perlu dilakukan oleh seorang hamba itu adalah melihat kepada nikmat yang Allah berikan. Banyak yang Allah berikan kepada dia. Sehingga dia benar-benar bersyukur kepada Allah. Adapun bicara kesulitan, kita juga harus yakin. Ini bicara beribadah kepada Allah, seakan melihat Allah ya. Allah itu maha baik sama kita. Allah itu ada dan selalu mengawasin kita. Dan Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan bapak ngelihat nggak tahu punya anak 3, tapi kerja 2 bulan, alhamdulillah bisa mereka. Nggak tahu datangnya rezeki dari mana. Itulah rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Dan Allah mengatakan waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi. Allah kasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan juga jamaah, orang ketika berubah menjadi lebih baik, Allah akan kasih ujian. Karena boleh jadi orang berubah jadi lebih baik karena pekerjaan dengan gaji yang lebih besar. Dia meninggalkan riba karena ada pekerjaan yang lebih baik. Bukan karena Allah Azza wa Jalla. Dan ada orang-orang yang ketika dikasih ujian sama Allah Azza wa Jalla, kesulitan ekonomi, masalah di rumah tangga, tahu-tahu dia balik lagi ke dosa dia yang lalu. Menunjukkan dia bukan karena Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Baik, syukron Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, jazakumullahu khairan. Itu tadi jawaban dari Ustaz atas pertanyaan Bapak Alam di Jambi. Semoga menjadi pemahaman bagi yang bertanya. Barakallahu fikum. Baik, kembali telah terhubung pemirsa. Penelpon ke-7 kita pada malam hari ini ada hamba Allah di Magelang, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu silakan Izin satu bertanya, pertanyaan. Ustaz. Ya, silakan. Tafadhalina. Izin bertanya, Ustadz. Bagaimana cara menyikapi suami yang susah untuk sholat subuh berjamaah ke masjid, Ustadz? Apakah salah ya apabila seorang istri memaksa suami untuk sholat bersama ke masjid? Masya Allah. Mau suaminya dipaksa? Iya, agak ngambek sih, Ustadz. Tapi ke masjid akhirnya dia? Akhirnya iya, Ustadz. Alhamdulillah. Tapi harus setiap hari, ya nggak setiap hari sih Ustadz. Terkadang ada kalanya beliau itu sudah dengan sendirinya ke masjid, tetapi ada kalanya juga harus dipaksa dulu Ustadz. Dengan alasan mungkin karena terlalu capek ketika sudah kerja pulangnya malam, seperti itu. Masya Allah. Dan kebanyakan saya hampir setiap pagi itu memaksa beliau untuk sholat ke masjid, Ustaz. Masya Allah. Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, memang seharusnya suami istri itu saling mengingatkan kepada kebaikan. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Nabi SAW pernah menggambarkan rumah tangga yang harmonis, ya, yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, yang akhirnya membuat Allah merahmatin orang-orang tersebut. Apa kata Nabi SAW? Rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla. Allah merahmati seorang suami yang bangun di malam hari dia sholat. Thumma ayqadha ahlah. Kemudian dia bangunkan istrinya. Istrinya nggak mau bangun, dibiarin. Enggak, dipercikan air. Ini kalau bicara ada unsur pemaksaan, iya. Dipaksain, ayo sholat malam. Padahal ini sholat sunnah, ya, bukan sholat wajib. Tapi itulah sebuah keharmonisan, kebersamaan suami istri menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Wa rahimallahu mra'atan. Allah merahmati seorang istri. Qamat minal laili fasallat. Dia sholat malam hari, bangun dia sholat. Lalu dia bangunkan suaminya. Kalau suaminya gak mau bangun, dia percikan air. Tapi ada suami dipercikan air, berantem akhirnya KDRT. Kadang-kala seperti itu. Tapi kalau dilihat, Nabi SAW membolehkan memercikan air. Bahkan itu menjadi sebuah momentum keharmonisan, ya, di antara suami istri. Kalau dikatakan anti tadi, membangunkan suaminya untuk sholat ke masjid, ya, di waktu subuh, nggak ada masalah. Apalagi alhamdulillah suami anti bukan tipikal yang marah-marah, mungkin dia ngambek ini itu, tapi di sini istri berusaha untuk ngobatin ngambeknya suami. Contohnya, ayolah bang, kau ke masjid lah, nanti pulang aku pijetin. Artinya suaminya ke masjid, pulang dibikin minuman, makanan, dipijetin sama istrinya, ya. Dia tahu istrinya cinta sama dia. Mungkin itu yang bisa dilakukan oleh istri. Tapi kalau nanti umpamanya kondisinya memang kurang enak badan ini dan itu, lain lagi ceritanya. Jangan sampai orang yang awalnya mau beribadah tapi gara-gara dipaksakan dalam kondisi yang dia tidak memungkinkan atau dia punya rukhsah sebenarnya, akhirnya dia jadi mutung nantinya. Maka adalah istri melihat kondisi suami. Jadi kalau suaminya cuma capek, ya nggak terlalu capek lah sebenarnya, masih bisa, ya, alhamdulillah. Tapi kalau sudah kondisinya dia nggak enak badannya ini dan itu, ya lain lagi. Sambil didoakan suaminya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, syukron Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, jazakumullahu khairan. Dan kita insya Allah masih ada sisa waktu sekitar 3 menit Ustaz. Satu penelpon terakhir. Sudah terhubung bersama kita malam hari ini ada Abu Hafid di Madura. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak, satu pertanyaan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal.
Ustadz, masalah ini masalah pendidikan anak ini, Ustadz. Sekarang anak saya mondok di Gresik Al-Furqon, ini sudah kelas 3 SMA. Dan dia suruh melanjutkan tidak mau, hanya berfokus pada tafsir Al-Quran yang bersanad dan memperdalam bahasa Arab. Ini saya tidak tahu alamatnya di mana khusus tafsir Al-Quran yang bersanad dan untuk memperdalam bahasa Arab untuk Jawa Timur itu. Mungkin Ustadz bisa memberi informasi. Masya Allah. Ya. Cukup Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Naam. Ya jemaah. Lihat ya orang tua ya. Bagaimana dia ingin anaknya menjadi anak yang soleh. Hafal Al-Quran tadi dikatakan ya. Namanya bapaknya Abu Hafid ya. Mudah-mudahan anaknya jadi penghafal Al-Quran. Ya kalau anaknya ingin menjadi penghafal Al-Quran yang bersanad dan bahasa Arab. Terus terang anak kurang tahu di Jawa Timur ini ya. Mungkin di Kediri ada. Tapi yang anak tahu mungkin di Bogor umpamanya. Ada Wadi Mubarak umpamanya. Kemudian di Jogja itu juga ada Ma'had Hamalatul Quran. Seperti itu. Itu mungkin ya. Dan mudah-mudahan Bapak bisa mencari dan mungkin nanti bisa ditanyakan kepada teman-teman di Fatwa TV untuk memberikan informasi yang lebih detail lagi. Sehingga benar-benar dapat pesantren yang sesuai dengan keinginan anaknya. Dan semoga anaknya jadi hafidh Al-Quran yang dapat mengamalkan apa yang dihafalkan nantinya. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Naam. Baik Ustadz, syukron atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, itu tadi menjadi penelpon kita yang terakhir Ustadz malam hari ini. Dan atas keterbatasan waktu kita Ustadz, kami ucapkan terima kasih Ustadz atas waktu yang telah diberikan, ilmu dan juga jawaban-jawaban malam hari ini. Jazakumullah khairan Ustadz. Wa barakallahu fiikum. Baik, peserta atau pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini, karena keterbatasan waktu kita, kami mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab. Maka dengan demikian usai sudah perjumpaan kita malam hari ini, dan sebelum kami tutup, izinkan kami untuk kembali mengajak pemirsa sekalian guna memanfaatkan peluang untuk bisa berjuang dalam syiar dakwah Islam bersama kami di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda masing-masing. Dan jangan lupa pemirsa, selama bulan Ramadan ada penyesuaian jadwal live interaktif Fatwa TV. Yang semula kita ada live interaktif malam hari, maka akan diganti menjadi pagi hari, siang hari, dan juga sore hari. Dan khusus untuk live interaktif konsultasi keluarga bersama Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala, yang awalnya setiap hari Kamis malam akan diganti setiap hari Rabu pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat selama bulan Ramadan. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita malam hari ini, sampai berjumpa kembali pada live interaktif yang berikutnya. Kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren Pak? Ini mau laga. Kita sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya batal.